يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند غلو للحادث العممي وليدق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم نرجو الدقنة من زلة عجمت إن الكبائر في الغفران كالأمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita banyak diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang tiada terhingga, banyaknya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat tersebut. Dan juga kita limpah curahkan sholawat berta salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak hadirin sekalian, kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah Ummul Quran yang mulia. Kita minta dengan karomah mukjizat daripada suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membawa kita selamat baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat kita selamat. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para arwah-arwah orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, juga kakek nenek kita, guru-guru kita, sahabat kita, saudara kita, saudara semua, dan juga umumnya jamaah
Masjid Besar Ar-Ridwan, dan juga orang-orang yang telah mewakafkan hartanya di Masjid Ar-Ridwan. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan juga ditempatkan pada tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu taman surganya Allah, Raudhah min Riyadil Jannah. Al-Fadillah Haradin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyati wali baiti. Summa ila arwai abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ustajina wa muallimina wa lam kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyati salama wa siha wal baraka wal afiyah wan ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizqi wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Makalah yang ke berapa ya? 47 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal arba'un. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dengan sabdanya, sidqul mahabbati bi salasi khisalin. Cinta yang benar, sidqul mahabbah, itu ada dalam tiga perkara. Cinta yang sebenar-benar cinta, baik cinta kepada Allah, cinta kepada kekasih ya. Yang pertama, ayyakhtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Yang pertama, kita akan memilih perkataan kekasih kita daripada perkataan orang lain kita. Kemudian yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Yang kedua, kita juga lebih memilih duduk bersama-sama dengan orang yang kita kasihi ketimbang daripada bersama-sama dengan orang lain. Ya, setuju itu Pak ya? Nah, setuju semuanya. Kita lebih nyaman, lebih suka kepada orang yang kita senangi. Kalau kita nggak senang ya kita nggak suka, nggak mau lama-lama. Makanya kalau ada itu, memilih kepada orang yang kita kasihi bareng-bareng bersama gitu. Kemudian yang ketiga, wa yakhtaro ridho habibihi ala ridho ghairihi.
Kita juga apa? Lebih memilih keridhaan, keikhlasan dari kekasih kita ketimbang daripada keridhaan dari orang lain. Siapa orang yang kita kasih, Pak? Siapa orang yang kita kasihi? Termasuk adalah Tuhan kita, ya kan ya? Nabi kita, keluarga kita, itu istri kita, anak-anak kita, teman akrab kita, itu kita paling apa? Paling suka. Ketimbang daripada apa? Kita memilih harus main, harus diem dengan orang yang kita kurang kasih. Lebih memilih kepada kekasih kita sendiri. Itu adalah sabda dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa cinta itu bisa membuat kita lunak? Kita kan kalau sedang amarah, Pak, sedang marah, ketika itu dinasehati oleh orang yang kita ditepok-tepok badan kita, sabar, itu berhenti, Pak. Tiba-tiba berhenti dari orang yang paling kita cintai. Kata dia, sabar, udah gak usah marah. Berhenti, kita nurutin. Coba kalau orang lain yang bilang gitu, kita marah. Nah itu perlunya apa? Kita perlu ada orang di antara kita yang harus kita cintai. Makanya kita mencari apa? Di hati kita ini ada cinta. Anugerah yang paling besar itu adalah cinta ini sini di dalam diri kita. Ya. Sehingga apa? Kita bisa mencintai seseorang untuk hidup dengan kita, dekat dengan kita, sejalan dengan pikiran kita, mengerti tentang kita. Nah, sehingga karena dia mengerti tentang diri kita, kita mencintainya. Dia pun karena kita mengerti tentang dia, dia pun mencintai kita. Suka sama suka. Itu. Makanya cinta itu adalah mahkota dalam kehidupan kita, Pak. Mahkota dalam kitab. The love is crown, katanya. Kalau orang Inggris bilang, cinta itu adalah mahkota. Bahkan kalau kita lihat di film-film India, di film James Bond misalnya lagi, dia mengejar cintanya yang satu orang bisa menghancurkan kota-kota yang besar. Ya kan ya? Itu dalam apa? Hanya membelain cinta dia. Membela cinta, bisa mengorbankan apa saja. Orang kalau udah cinta, mengorbankan apa saja, sanggup korban apa aja. Dia cinta, lantaran cintanya, mengejar cintanya, kasih orang yang dia kasihi, apapun dia korbankan. Ya. Sebesar apapun syaratnya, dia laksanakan. Cinta. Kenapa? Cinta itu adalah mahkota kehidupan, sumber ketenangan kita. Kalau udah kita memiliki cinta, hiduplah kamu dengan cinta. Maka hidupnya sakinah, mawaddah, warohmah. Itu cinta kita di situ. Itu baru cinta segi satu sama istri kita. Timbul lagi anak kita, timbul lagi cinta, ini banyak. Kita lebih memilih orang kepada orang yang kita cintai, pergi kemana-mana. Kalau nggak ada orang yang kita cintai, nggak enak. Makanya cari hati kita, orang yang mengerti tentang kita. Cari kita yang orang yang kita cintai, kejar terus. Gitu. Jadi jangan apa? Jangan memilih orang yang kita tidak cintai, pilih yang orang kita cintai. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu.
Dengan cinta itu kita ngapain aja semua mau. Akibat kita cinta, ngorbanin apa aja mau. Maka kata Rasulullah, karena sesungguhnya siapa saja yang mencintai sesuatu, maka ia akan menjadi budaknya. Ya gitu. Kita suruh kerja. Kita punya istri kan kita cintai, punya keluarga, kerja. Pak, ono genteng bocor, musim hujan, naik kita. Diupain nggak sama istri kita? Enggak. Ya kan ya? Kita jadi budaknya. Itu kalau Rasulullah gitu. Tapi kita nggak merasa dibudakin. Nggak merasa. Apa aja? Pak, itu depan licin jalan, mau ke sini pleset, tolong dipelin mau nggak Pak ngepelin? Pak, tolong bantu nyuci piring, mau nggak Bang nyuci piring? Cinta Pak, Kong, cinta, punya cinta begitu. Makanya cinta itu apa? Mahabbah yang tinggi itu mulia, ya mulia karena rasa kita punya cinta, mulia kita. Itu baru satu, cinta kepada keluarga. Pada Allah begitu juga. Udah cinta ibadah kita kepada Allah, apapun kita tinggalkan. Pada saatnya kita sekarang ada panggilan azan, udah waktunya. Kita repot kayak apa juga tinggal. Sholat dulu. Kita emang biasa sholat di masjid, ke masjid. Ya, di masjid. Maaf ya, ayo kita kalau ada tamu begitu, kita sholat bareng yuk. Tamu ajak sholat. Diajak ke masjid tamu itu. Apa? Kenapa? Supaya kita berteman di bawah naungan Allah itu, cinta kepada Allah bareng-bareng sama sahabat kita, sama tamu kita. Kita cinta kepada Allah, apapun kita tinggalkan. Nah itu seperti itu. Makanya kemarin yang kita ucapkan man ahabba, ya man ahabbahullah ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala, gitu katanya begitu. Siapa saja yang mencintai orang yang Allah Ta'ala cintai, gitu, maka ia akan cinta sesuatu yang ia cintai bersama dia pada Allah. Terus ada lagi apa bilang, man ahabba ma ahabba fillah ta'ala ahabba Allah ya'rifahun nas, gitu. Kemarin udah kita bahas, siapa saja yang mencintai sesuatu yang ia cinta berada pada Allah, ya, maka ia akan menyukai amalnya tidak diketahui oleh orang lain, gitu. Kalau cinta begitu, kerja kita kagak diperhitungkan. Kita apa? Suruh naik genteng sama istri, mau. Nah, bahkan kita tanpa diketahui istri, kita kerjakan apa? Ya Allah, ini istriku pakaiannya jatuh di bawah, ya kan ya? Di kolong adanya misalnya. Dia pungut, dia rapiin, dia bersihin. Kenapa begitu? Tanpa sepengetahuan istri kita bekerja yang terbaik buat dia. Pakaiannya kita pungutin, kalau jatuh pakaiannya, kalau kotor kita bersihin, walaupun tanpa diketahui oleh istri kita sendiri. Itu cinta, Pak. Ikhlas menjadi apa? Budaknya, memilih rasa cinta itu. Paham Pak ya? Gitu. Itu cinta. Keagungan sebuah cinta, ya. Jadi seorang itu anugerah yang paling bagus adalah karena ada cinta. Lantaran cinta kita bisa beriman, lebih menambahkan keimanan kita. Lantaran cinta kita bisa menambahkan kebahagiaan kita dalam keluarga kita. Lantaran cinta kita mau berkorban lebih getol lagi usahanya karena cinta. Itu lantaran cinta. Jadi nggak ada terserah urusan lu, nggak ada gitu begitu menyerahkan sesuatu. Jadi semuanya apa? Seakan-akan apa? Bekerja untuk yang orang yang cintai, sama kita bekerja untuk diri kita sendiri. Gitu. Nah.
Ditegaskan oleh waqala Yahya bin Mu'az wa misqalu khardalatin min hubbillahi ahabbu ilallah min ibadati sab'ina sanah. Ini kan. Ini Syekh Yahya menegaskan seperti itu, Mu'az bin Mu'az. Walaupun cinta yang kecil ya itu daripada cinta kepada Allah lebih disukai. Umur berapa? 70 tahun ya. Dia hidup, dia lebih menghargai cinta yang sekecil itu. Bertahun-tahun dia hidup, tapi lantaran dia cinta yang kecil, dia akan mengikuti cinta yang dia cintai, kehidupannya. Buat apa hidup lama tapi apa rasa cinta kepada Allahnya nggak ada? Lebih berharga cinta yang sedikit kepada Allah itu yang mendapat apa? Balasan pahala yang besar. Itu. Makanya apa? Cara apa? Meningkatkan cinta itu belajar. Sehingga kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai masalah cinta. Ada yang bertanya masalah cinta. Belum lanjut. Ya, pertanyaan saya di luar tema kita. Kalau kita kan saling cinta sama orang tua ya, disuruh perintah sama orang tua ya dia harus mau gitu ya, disuruh. Bantah, jangan bantah aja kan nggak boleh gitu ya. Nah, yang saya tanyakan gini, kalau orang tua ya, merasakan kita menyuruh merantahkan, ceraikan kepada istrinya. Nah ini gimana? Apa dituruti atau tidak? Turutan perintah orang tua untuk menceraikan istri. Tapi kalau alasannya masuk, ya masuk dalam apa? Yang benar itu. Ya, tentunya ada bla 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 bla. Iya. Kalau misalnya fatal, iya kan, orang tua kita itu paling sayang sama anaknya. Kalau ternyata istrinya kesalahannya fatal, ya turuti. Dan itu apa? Lebih baik apa? Nuruti perintah orang tua lebih baik. Kenapa? Kalau diteruskan nggak akan baik dibimbingnya. Itu punya pertimbangannya begitu. Tapi kalau kesalahannya lantaran apa? Yang nggak apa, yang orang tua kita memilihnya, misal orang tua kita yang sudah pikun, udah apa, nggak suka sama istri, entar dulu, ya diumpetin. Kenapa? Kita mencari maslahatnya, gitu. Maslahatnya di depan orang tua, ya boleh berbohong supaya itu demi kebaikan, kan bohong demi kebaikan boleh, ya. Demi kebaikan bersama, diumpetin, ya udah beres. Nah. Kalau kita sebutkan kalau cinta istri kita punya salah ya, punya salah, kesalahannya fatal, merusak nama baik keluarga, gitu kan ya. Dan akibatnya kurang baik kalau kita pelihara, kita teruskan, turutin. Coba banyak yang menilai, tanya lagi kepada teman kita, ya begini, ya udah, turutin. Wajib kita turutkan. Enggak ditolak. Yang penting apa? Maslahatnya. Gitu. Kemaslahatan yang benar. Kita kan menyelamatkan semua. Menyelamatkan. Buat apa? Kalau kita teruskan juga itu emang udah nggak bisa diatur, gitu kan ya? Nggak bisa diatur. Main, pergi kemana-mana, sering bareng. Ya udah nggak bagus. Kata orang tua, gue nemuin bini lo ada di sono, udah gitu sama laki lain gini, kan malu, martabat. Tolong lepas itu, lepas. Baik namanya, ada yang sayang sama kita. Gitu. Cari lagi kesaksian ternyata benar,
Boleh. Dan Ya. sebaliknya Ustaz, umpamanya dia mengarus nurut, tapi itu banyak pertimbangan ya. Karena itu selamanya banyak anak, akhirnya nggak mau. Kan tuh udah membangkang itu baru tua. Karena banyak pertimbangan kan. Iya, ada anak. Istikharah. Istikharah, cari jalan yang terbaiknya. Ya. Hasil dari istikharah. Mintalah kepada Allah untuk istikharah. Mana yang terbaik ya Allah untuk milih pilihan yang Allah kasih. Setelah istikharah kita putuskan. Yang kita putuskan itu adalah hasil dari istikharah kita, insya Allah itu yang terbaik. Gitu. Jadi istikharah itu apa? Bukan seperti wali, bukan seperti orang yang lain yang dekat dengan Allah istikharah jogrok gitu ya. Jawabannya ada begini, kamu ada kayak orang di film dah, kayak bayangan. Hei, kamu harus ini. Nggak ada istikharah begitu. Nggak ada jawaban, ada yang bicara, nggak ada. Hasil istikharah kita, orang awam kita ini, ya. Setelah kita istikharah, itulah hasil dari istikharah yang kita kerjakan, yang kita putuskan itu kita kerjakan itulah hasil istikharah, gitu. Hasil istikharah yang begitu. Kita udah istikharah sama Allah, memilih diceraikan atau tidak diceraikan, gitu kan ya? Istikharah sama Allah. Ternyata kita tidak ceraikan, itu adalah hasil istikharah, gitu. Atau ternyata kita ceraikan, itulah hasil istikharah. Gitu Bang. Ya. Tidak melanggar hukum ya? Tidak. Ya. Nggak ada terkait dengan hukum ya nggak masalah. Masalah istikharah, apakah sama itu kita mempunyai masalah atau ada masalah kita harus sholat istikharah? Apakah begitu aja? Di lain umpamanya nggak ada masalah kita bisa istikharah gitu. Boleh. Setiap langkah kita itu istikharah boleh. Kita mau berangkat aja istikharah, boleh istirahat. Kita mau berangkat aja istikharah. Saya mau berangkat ke sono apa ke sono ya, duluan ya. Istikharah. Hasil berangkatnya kita jalan yang ngetan itu hasil istikharah. Ternyata Allah kasih putuhnya, keberuntungannya buat kita. Kenapa? Hasil istikharah. Istikharah sebetulnya memilih di antara apa? Dua pilihan-pilihan. Ya, dua pilihan. Memilih mana yang akan saya pilih. Memilih si Ani atau memilih si Rika. Gitu ya, kalinya gitu ya. Dua pilihan. Dia istikharah. Tiba-tiba ada Allah memberikan jalannya. Yang satunya pergi mengucapkan apa? Selamat saya, selamat Babi, aku lebih suka untuk melanjutkan belajar. Misalnya seperti itu. Hasil istikharah. Allah kadang-kadang ngasih jalan keluarnya sendiri, tiba-tiba ada. Gitu. Awalnya kita puyeng, gitu apa bagaimana ini? Dua-duanya baik, dua-duanya ini kita pilih istikharah. Akhirnya ada satu yang ngalah. Ya ternyata itu dia. Hasil istikharah itu memilih yang ini. Gitu. Ada lagi dua pekerjaan yang apa? Dua-duanya dapat hasil lamaran. Milih yang mana yang istikharah. Dipilih. Setelah kita sholat istikharah, kita milih, oh yang ini aja. Udah itu hasilnya. Insya Allah itulah yang terbaik. Gitu. Dikasih umpamanya alamat gitu. Iya. Kita tidur dulu harus ini gitu enggak? Enggak. Itu hasil istikharah begitu. Kalau nyungguin alamat, ntar apanya? Alamat palsu kadang-kadang. Alamat palsu lagi. Kebanyakan kan orang ini alamatnya ini nih, pasti nih gitu ya. Banyak yang aneh. Ya udah, pilih yang itu. Itu dia udah hasil, mau ada alamat kek, mau ada enggak ada alamat kek. kebanyakan kalau masalah jodoh ya, masalah perkawinan kebanyakan Iya. selesai istikharah dulu gitu.
Oh jadi artinya enggak cara kita dapat alamat gitu sih enggak. Boleh ada alamat, boleh. Kadang-kadang ada alamat. Itu hasil istikharah. Kan istikharah kenyataannya macam-macam. Ada yang melalui alamat, ya kan ya? Ada tanda-tanda. Maksudnya alamat bukan alamat itu, tanda-tanda. Kita kan bisa Iya. bedain. Iya, tanda-tanda. Lah, ini kayaknya ini nih. Gitu kan ada tanda-tandanya. Kok yang paling deket dia nih? Tanda-tandanya itu dia nyorok mulu itu. Asal pulang dari pasar, emaknya mampir, balik bawa ini kasih. Udah yang ini aja nih baik banget tuh alamatnya begitu tuh. Hasil istikharah, udah milih yang ini aja Neng, udah. Ada tanda-tandanya gitu. Iya, ada tanda-tanda apa yang membuat diri kita suka. Makanya itulah yang kita putuskan milih dia udah. Orangnya baik. Kalau emaknya tiap pagi misalnya mampir mulu, nitipin belanjaan lah apalah karena rumahnya deket gitu. Alamat. Agak mirip-miripin. Itu mah. Nanti akan lebih baik lagi. Biasanya kalau udah begitu awalnya aja baik, apalagi di dalam pelaksanaannya gitu. Kan testing. Kita memilih pekerjaan, awalnya kan nilainya bagus kan ya. Pasti kondisinya pada saat dia kerja bagus. Gitu. Orangnya itu dia udah awalnya udah baik, masa pas nggak jadi nggak datang-datang. Kalau itu dilaksanakan pada malam hari atau siang? Boleh, malam hari boleh, siang juga boleh. Istikharah. Kita mau berangkat ini, pagi dua istikharah kemana ya? Istikharah aja. Istikharah. Jadi nggak ada catatan untuk malam aja, bukan. Boleh. Bisa nanya kan untuk semuanya. Iya. Nah, Semuanya tahu. iya. Boleh di siang hari silahkan untuk istikharah kapan aja itu. Jadi nggak nungguin malam, nggak. Kalau istikharah boleh siang. Iya, sempet istikharah aja. Kecuali orang yang termasuk qiyamul lail. Makanya istikharah dalam qiyamul lail kagak ada tercantum itu kan ya. Kenapa nggak ada tekanan? Qiyamul lail paling apa? Di situ yang apa? Tahajud, hajat aja boleh di siang. Ya. Makanya tahajud itu sujud malam hari. Yang kulihatnya malam. Nah, taraweh baru malam. Kalau kita tahajud, kita nih ya katakan kalau saya pribadi saya jam 9 saya kadang-kadang sudah tidur. Begitu bangun jam 10. Itu udah boleh kita tahajud. Iya. Tahajud itu bangun tidurnya itu mana baru apa? Ngelayap. Tahajudnya itu qiyamul lail dimulain pada tengah malam namanya tahajud. Iya. Iya. Tengah malam, di tengah malam adanya. 1/4 malam. Gitu, tahajud boleh. Udah berarti kalau kita ngitungnya waktu kan ya. Waktunya. Padahal di atas jam 1, jam 12, di atas jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, nah itu 1/4 malam. Gitu, 1/4 malam tahajud. Jadi bukan sebelum jam 12, jam 10 belum. Gitu. Kenapa kita qiyamul lail? Dibilang taraweh ada witir, ya kan ya? Itu udah masuk qiyamul lail, masuk ya. Taraweh itu malam, qiyamul lail. Tapi kalau tahajud yang namanya tahajud bangun, iya. Ustaz biar jelas Ustaz. Banyak umumnya kan kalau tahajud kan harus tidur dulu. Iya. Kata Bang Haji Bahir tidur umumnya bisa maghrib nih. Iya. Contoh doang. Jam 10 bangun kan dia udah tidur. Pengertian orang ini kan rata-rata ya. Yang awam kalau tahajud lu tidur dulu. Menusun baru lu tahajud. Jadi sebetulnya iya, jadi ada waktunya gitu maksudnya. Ada waktu 1/4 malam. Ada waktu. Ya. Jadi apa? Di waktu 1/4 malam itu udah masuk di pertengahan malam udah lewat dikit. Ya kan ya? Merapat masuk dah. Jam 2, jam 3, jam 4 maksudnya di situ. Iya, jam 4 sampai subuh tuh qiyamul lail. Sampai datangnya subuh. Ya, sekarang kan Imsak aja masih boleh tahajud.
imsak. Pas batasnya waktu masuk imsak gitu, misal pas subuh itu. Nah, kalau bulan puasa itu termasuk qiyamul lail itu anu ya, apa namanya? Taraweh. Taraweh. Iya. Kenapa qiyamul lail? Sholat di malam hari. Tapi bukan tahajud, sholat di malam hari. Entar pada saat tahajud udah nggak sholat witir lagi gitu. Karena witir dikerjakan kan udah malam, termasuk di malam adanya. Ya, ada lagi. Biar apa? Semuanya tentang sholat istikharah ya. Istikharah, sholat tahajud. Ya. Tadi gini, Bapak ada satu pembelajaran yang dari Al-Maqurah Kiai Nur Ali tentang masalah pelaksanaan qiyamul lail. Pertama pada saat kita bangun qiyamul lail pada malam Jumat dah gitu. Kita apa? Diperintahkan untuk sholat tasbih. Sholat tasbih dulu. Bangun, kita wudhu, ya kan ya? Mau mandi silakan, mau wudhu. Yang pertama sholat wudhu. Sholat wudhu 2 rakaat. Usolli sunnatal wudhu rakaataini itu ya, lillahi ta'ala. Setelah 2 rakaat, sholat apa lagi yang kedua? Sholat taubat 2 rakaat. Sholat taubat 2 rakaat. Jadi habis wudhu ada sholat taubat, udah 4 rakaat tuh. Itu masuk tahajud itu udah gitu. Terus yang ketiga sholat tasbih. Sholat tasbih itu 4 rakaat. 4 rakaat, harus 4 rakaat tasbih. Usolli sunnatat tasbih rakaataini. Bacanya rakaataini. Rakaataini adaan lillahi ta'ala. Usolli sunnat tasbih rakaataini adaan lillahi ta'ala. Kenapa? Itu dia harusnya 4 rakaat. Yang pertama boleh surahnya yang pendek-pendek aja. Surahnya yang pertama At-Takasur, Alhaakumut Takasur sama Al-Asr. Ya, kalau dalam buku perukunan atau Maslakul Ahyar itu disuruhnya itu yang pendek. Itu rakaat yang pertama At-Takasur, rakaat yang kedua Al-Asr. Wal asri innal insana lafi usrin illa. Salam selesai, sholat lagi 2 rakaat. Yang pertama adalah kuliah, yang kedua adalah kulhu Allahu ahad. Itu doang surahnya. Guru, nanti guru bicara masalah cinta ya, cinta keluarga. Perasaan cinta itu saya rasain selama kita hidup sampai sekarang gini hari. Ketika kita pergi haji guru. Kayaknya gitu saya rasain. Oh, iya. Pergi haji berdua timbul lagi cinta kita. Ya mudah-mudahan ntar ya kawan-kawan nih pada pergi haji. Amin. Ya, gitu banget jauh gitu. Iya. Emang di sana orang nggak ada lagi orang lain. Ya. Emang bini kita doang yang deket di kemana-mana yang halal, gitu kan ya? Udah lagi nggak boleh ngajak yang lain kan? Iya. Lagi yang punya. Boleh ketinggalan gitu ya. Iya. Jadi udah kayak ngantin baru aja, tapi kemana-mana dia takut ketinggalan. Ya saya rasain masalah cinta itu di sini sama di sana jauh kemana-mana. Iya. Alhamdulillah. Iya. Terus nyampe sini udah nggak cinta lagi. Ya Allah. Iya. Itu didoain tuh biar pergi haji, kalau mau pergi haji ya, begitu tuh, ngajak istri. Ya. Iya. Kalau nggak haji ya umroh lah. Ini Ustadz Mahfud pergi haji. Nikah dulu baru pergi haji. Gitu. Enak banget. Emang nikmat benar-benar. Tapi pergi haji capek saudara, tapi nikmat. Capek emang kerjaannya. Nikmatnya nggak kira-kira. Lanjut ya, satu lagi materinya dikit. Wal maqalatus saminatu wal arbaun. Maqalah yang ke-48 dari siapa nih? An Wahbin ibni Munabbahin al-Yamani radhiyallahu an.
dari Syekh Wahab bin Munabbih Al-Yamani dari Yaman radhiyallahu an. Dia mengatakan ini dalam kataan ini tertulis di dalam kitab yang lain, kitab tertulis dalam Taurat, ya, dalam kitab Taurat. Ya. Dia mengatakan Al-Haris Fakirun. Dia mengatakan itu. Siapa itu? Orang yang rakus itu fakir. Al-Harisu Fakirun. Orang yang rakus fakir, nggak ada cukupnya, ya kan ya? Orang rakus itu Pak, nggak ada yang cukupnya. Kalau makan bareng aja satu nampan, orang rakus makan ini, udah gitu makan ngaup lagi. Tangan yang ini ada lagi, Bang. Apa itu berarti apa? Itu fakir, orang susah, Pak. Orang yang rakus itu. Iya, termasuk rakus. Iya, coba dah makan Pak, kekenyangan nggak enak. Makan itu yang sedang aja biasa, tapi terasa dalam itu. Alhamdulillah, gitu ya, syukurin. Makan banyak akibatnya. Gitu. Rakus, namanya juga rakus dari makan aja. Sifat laku rakus juga nggak enak, jelek. Tingkah laku nampaknya kayak orang rakus, kekurangan aja. Ya, kekurangan terus. Apa artinya aitolib lisaiin bi ijtihadi fi isobati? Ya. Faqidun lima yahtaju ilaihi. Wa in kana malikad dunya ay ma bainas sama wal ar minal umtiati wal jawahiri. Ini katanya rakus itu yakni orang-orang yang mencari sesuatu dengan serius dalam mendapatkan barang yang ya gitu. Kehilangan apa yang ia butuhkan. Dia akan merasa apa? Dia mencari itu tapi yang dia butuhkan hilang. Orang rakus begitu, Pak. Mengambil air dari apa, naruh hujan, air di tempayan tumpah, gitu ya, gitu. Rakus begitu Pak. Dia nggak pikirin nih yang dia punya miliki lagi, dia nyari lagi, nggak tahu yang ini tumpah, yang udah banyak bocor begitu. Itu rakus gitu. Mencari sesuatu yang belum nyata tapi yang sudah ada menjadi hilang. Makanya orang rakus itu fakir. Al-harisu fakirun. Bisa ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahim irhamna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya jalal wa ikram. Rabbana ighfir lana junubana wa liwalidina wa yarhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.